Perkenalkan nama saya Alifia Dwi Rahayu dengan NRP 025. Perkenalkan nama saya Andri Badrut Tamami, NRP 03. Baik, di sini kita akan memberikan tutorial untuk drafting atau desain FTTH di Google Earth dan di AutoCAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri Badrut Tamami, NRP 3. Sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk project drafting FTTH dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Pertama kita buka terlebih dahulu untuk software Google Earth-nya dengan tampilan seperti ini. Hal yang kedua kita membuat folder baru dengan cara di klik kanan pada tempat ini, tambahkan, lalu klik folder. Itu namanya menjadi drafting FTTH. Kalau kita klik OK. Setelah membuat folder ini, untuk melakukan drafting kita terlebih dahulu mencari lokasi yang tepat pada Google Earth. Untuk carinya di klik kiri ini, klik kiri paling atas. Sini saya akan mencontohkan proyek kelompok saya di dekat Taman Golf Citralab. Kita lanjut telusuri. Setelah menemukan lokasi yang cocok, selanjutnya kita membuat pembatasan wilayah, yaitu dengan cara klik kanan pada folder tadi, lalu pilih tambahkan. Kalau kita pilih poligon, di sini kita akan menentukan daerah mana yang akan kita drafting. Seperti ini. Untuk namanya terserah. Kalau kita klik OK. Selanjutnya, setelah melakukan pembatasan wilayah, kita akan membuat STO-nya. Dengan cara pada folder drafting tadi, kita klik kanan, tambahkan, lalu pilih penanda letak ini. Untuk ikonnya, saya ubah ke gambar yang rumah. Untuk warnanya, warna merah. Kita pindah terlebih dahulu. STO-nya di sini. Itu namanya jangan lupa diubah. Setelah membuat STO, selanjutnya kita membuat UTC yang terbagi pada beberapa wilayah. Sini saya cuma contohkan membuat dua dua OTC saja. Dengan cara double drafting, klik kanan, tambahkan, pilih yang penanda letak seperti yang tadi. Untuk ikonnya saya ubah ke segitiga. Warnanya juga saya ubah. Saya letakkan di ujung sini. Ini untuk STO yang pertama. Untuk membuat STO yang kedua sama seperti yang pertama tadi,
klik kanan drafting, tambahkan, lalu penanda letak. Kita pindahkan tahu. Kalau sekiranya pas, klik oke. Setelah membuat satu STO dan OTC 2, satu, terus, setelah membuat satu STO dan dua OTC, untuk menghubungkannya kita memerlukan kabel feeder. Untuk menambahkannya kita klik kanan drafting dulu dengan membuat folder baru dengan nama kabel feeder. Selanjutnya untuk menambahkan kabel feeder, kita klik folder kabel feeder ini, klik kanan, lalu tambahkan, pilih yang jalur. Ini kita terlebih dahulu mandainya mulai dari STO, baru ke OTC yang pertama, lalu ke OTC yang kedua. Seperti ini. Untuk namanya kabel feeder. Lalu yang ini untuk hasil kelompok saya. Ini untuk hasil poligonnya sama seperti yang saya contohkan tadi. Seperti ini. Untuk STO-nya menggunakan satu STO. Ini. Untuk UTC-nya kita menggunakan 11 UTC yang terbagi pada beberapa wilayah. Untuk kabel feedernya kita menggunakan tiga kabel feeder. Tiga kabel yang pertama dimulai dari STO ke UTC 1, lalu ke UTC 2. Seperti ini tampilannya. Untuk kabel yang feeder yang kedua untuk menghubungkan UTC 5. Lalu kabel feeder yang ketiga untuk menghubungkan UTC 11, 10, dan 2. Perkenalkan, nama saya Okan Ilham Andrawan, NRP 22236000029. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Oke, setelah kita membuat beberapa ODP ini, kita memerlukan ODP, guys. Jadi, langkah pertama kita membuat folder ODP-nya terlebih dahulu di drafting FTTH ini, karena itu nama folder buat project ini. Kita ke add, tambahkan folder, kita kasih nama ODP ini, guys. Nah, karena saya sudah ada foldernya, jadi tidak saya oke tadi. Oke, langkah selanjutnya untuk folder ODP ini saya kasih folder baru lagi untuk beberapa ODC ini. Jadi agar ODP tersusun rapi dan terstruktur, saya membuat
folder baru di dalam folder ODP ini, yaitu folder beberapa ODC yang telah ada ini di screen saya ini. Jadi kita kasih contoh sebagai ini ODC 1 ini. Saya akan pencet centangnya. Nah, jadi yang keluar pada ODC 1 di file ODP ini merupakan beberapa ODP yang berada pada satu ODC. Jadi di sini isi dari folder ODP ini merupakan beberapa ODC dari 1 sampai 11. Itu sesuai kebutuhan juga sebenarnya. Jadi kalian bisa mungkin lebih banyak atau lebih sedikit. Oke, lanjut ke cara pembuatan ODP di Google Earth. Oke, langkah pertama kita klik kanan pada salah satu folder ini. Contoh, misal kita ingin kasih ODP di ODC 01, kita klik kanan foldernya, kita add, kita beri plus mark. Untuk ini kita pilih icon, kita pilih yang ini guys, kita beri warna merah karena tadi merah juga punya kelompok. Untuk scale-nya kita kasih 2 aja biar scale-nya kita kasih 2 biar, atau 1, 2 aja biar kelihatan, mungkin bisa tergantung sesuai kebutuhan sih guys, bisa lebih kecil bisa lebih besar, jadi saya memakai 1 saja. Untuk warna juga sesuai kebutuhan, kita klik OK, kita beri nama contoh ODP 1. Ini jangan di OK dulu karena nanti bakalan nggak bisa dipindahin lagi ya. Jadi kita letakkan misalnya pada sini deh. Nah, itu nanti kalian OK guys. Nah, karena sini saya sudah membuat beberapa ODP-nya, saya akan centang di sini, kemudian langsung keluar semua. Di sini kita satu ODP itu merangkup 8 rumah. Jadi kalau misalnya 8 rumah gitu, kita bisa nambah lagi ODP-nya. Apalagi di sini di satu ODC-nya kita memakai 4 ODP, dan setelah pembuatan ODP ini kita membutuhkan kabel distribusi. Kabel distribusi itu apa? Kabel yang menghubungkan dari ODC ke ODP. Contoh pada ODC 1 kita akan tampilkan. Jadi pada pemberian warna kabel ODC, maksudnya kabel distribusi ini tidak bisa sembarangan, jadi ada kayak urutan-urutannya gitu. Jadi yang pertama itu berwarna biru. Ini seperti pada gambar berwarna biru. Lalu untuk biru ini nggak bisa diganti-ganti ya. Maksudnya dari ODC ke ODP pertama itu udah pasti warnanya biru, dan untuk ODP 1 ke ODP 2 pasti warnanya oranye. Untuk ODP 2 ke 3 pasti warna hijau, dan seterusnya. Karena pemberian kode warna itu sifatnya mutlak. Jadi kayak kalau misalnya ditukar-tukar atau nggak urut gitu nggak bisa.
Oke, gimana sih cara menambahkan kabel distribusi ini? Oke, kita buat kabel, buat folder kabel distribusinya terlebih dahulu dengan cara klik kanan folder project kalian, add folder, kita kasih nama kabel distribusi. Karena saya sudah buat, saya nggak akan pencet OK. Kalau kalian yang belum buat, kalian wajib pencet OK. Oke, setelah itu isi dari folder kabel distribusi saya masih sama dengan yang tadi, agar terlihat rapi dan terstruktur gitu. Jadi satunya satu ODC. ODC pertama ini memiliki 4 kabel distribusi karena terdapat 4 ODP juga. Gimana sih cara nambahin kabelnya, cara menghubungkan kabelnya? Kita klik kanan pada kabel, pada folder ODC ini, kita add, kita ke pad. Nah, untuk contoh kita kan buat kabel yang ini, jadi kita pakai warna biru. Ini kita kasih D1, isinya kabel distribusi 1. Ini kita pencet ke sini. Karena warna biru merupakan warna pertama yang ada pada kode warna, jadi untuk ODC ke ODP pertama itu harus warna biru. Untuk width-nya ini terserah sesuai kebutuhan kalian, yang penting terlihat aja. Kalau sudah, klik OK. Jangan lupa, karena saya sudah ada, saya akan menjelaskan saja di sini. Nah, jadi ini untuk tampilan akhir penghubungan kabel distribusinya untuk untuk ODC 1 pada ke ODP 1 menggunakan warna biru karena emang standar kode warnanya mutlak sifatnya guys, nggak bisa diganti-ganti. Begitupun selanjutnya, nggak cuma biru saja, yang lain juga pasti mutlak dan nggak bisa diganti-ganti. Kemudian ini merupakan hasil akhir dari penghubungan kabel distribusi kelompok. Nah, terdapat seperti ini, jadi ya ada biru, oranye, hijau, dan coklat. Karena di sini saya hanya menggunakan 4 ODP saja, jadi ODC pertama ke ODP pertama, maksud saya dari ODC ke ODP pertama itu pasti menggunakan biru. Untuk ODP pertama ke ODP kedua pasti menggunakan warna oranye. Untuk ODP kedua ke ketiga pasti menggunakan hijau. Gitu terus pasti. Selanjutnya kita membuat tiang pada project FTTH kali ini. Bagaimana sih cara membuat tiang? Ya, yang pertama sudah pasti membuat folder untuk tiang. Oke, klik kanan, add folder, kita beri nama tiang. Jadi, karena saya sudah membuat folder tiang ini ya, jadi nggak saya oke. Untuk kalian mungkin bisa oke dan wajib oke sih kalau membuat. Oke, langsung. Nah, dalam
folder tiang ini saya juga membuat seperti dua folder yang lain seperti kabel distribusi dan ODP yang berisikan beberapa ODC yang kami pakai. Jadi untuk mempermudah juga sih merapikan. Oke, lanjut kita memberikan contoh pembuatan tiang. Oh ya, jangan lupa untuk pembuatan tiang itu wajib minimal jaraknya 30 meter. Untuk maksimalnya kita memakai 50 meter agar menghemat pada VOQ. Oke, langsung kita coba ukur pada tiang yang sudah ada. Oke, kita untuk mengukur sebuah tiang ke tiang, kita bisa menggunakan ini ruler yang ada pada tampilan atas Google Earth. Nah, ini jika sudah keluar seperti ini, kita tinggal klik saja. Kita pakai yang ini ya. Nah, yang ini yang pada ODC 2 kita tekan sekali saja, langsung tarik ke tiang lain. Oke, jadi seperti ini cara pemasangan tiang ke tiang. Oke, cara pembuatan tiangnya bagaimana? Kita pakai ini guys. Add, klik 2 kali pada folder tiang, atau kalau misalnya kalian membuat folder seperti saya yang berisi beberapa ODC ini, boleh diklik pada folder ODC, kita add, kita kasih place mark, lalu kita beri nama tiang. Untuk ikonnya jangan lupa kita kasih kayak bendera ini karena tiang bendera. Oke, lalu kita oke dulu. Ini enggak saya oke ya karena saya sudah ada juga. Lalu kalau kalian boleh banget untuk di oke. Oke, kita ini aja langsung ya. Kita ukur. Nah, di yang ini, yang ada kotak-kotak ini, nah ini, itu merupakan tiang baru. Yang dimana kita dapat membuat tiang kalau jaraknya ini minimal 30 meter. Dan kalau misalnya kita lebih dari 50 meter, kita tidak disarankan membuat tiang. Oke. Di sini kita akan mencoba untuk membuat project FTTH ke software AutoCAD. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Oka Ilham Andrawan, NRP 222-36-000-29. Di sini untuk membuat proyek FTTH pada AutoCAD, kita memerlukan WebCAD Mapper. Lalu yang atas sendiri, kita scroll ke bawah.
Kita pencet create file. Nah, jadi untuk menyamakan wilayah kita pada CatMapper sama Google Earth yang sudah kita buat, kita perlu mencarinya di kolom search ini. Contohnya saya tadi di Puri Sentra Jaya, Sentra Raya maksudnya, maaf. Citraland ini ya. Oke, sudah masuk. Kita agak jauhkan sedikit karena jarak saya sini sampai ke sini nanti. Oke, langkah pertamanya kita tap wilayah yang akan kita pakai. Tap. Langsung kita tarik garis sampai sini. Kita tap sekali lagi. Nah, ini apabila ada yang mau diganti karena salah, bisa pencet clear selection ini. Apabila benar, kita langsung ke create file. Tunggu. Sini kita milih preview 2 dimensi view aja ya. Oke, kita pencet download. Karena saya sudah download, tapi nggak apa kalian. Nah, jadi akan masuk ke download sini. Oke, kita buka ke file kita cari download. Nah, ini kita klik folder yang telah itu tadi di download. Kita extract all. Ini terserah mau kalian pindah kemana-mana juga. Kita extract. Oke, jadi ini tampilan yang setelah diekstrak. Kita pencet 2 kali, kita klik 2 kali. Nah, ini yang atas ini adalah file CatMapper yang telah siap dipakai. Nah, di sini akan langsung masuk ke AutoCAD-nya, langsung tersambung. Kita tunggu sebentar. Masih loading. Oke. Tadi kalian oke aja guys. Nah, ini kalau misalnya nggak kelihatan gini, bisa dipencet ke zoom extend. Nah, cakep banget. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Dwi Rahayu. Di sini saya akan eh, melanjutkan drafting FTTH untuk di AutoCAD-nya. Setelah kita menggunakan Google Earth untuk drafting, kita melanjutkan ke AutoCAD, di mana eh, eh, s- untuk melanjutkan ke AutoCAD, kita kan ke CADMapper dulu. Setelah kita ke CADMapper, kita langsung ke AutoCAD-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu pembuatan untuk komponen-komponennya yang untuk menandai bahwa itu adalah STO, ODC, ODP, dan tiang-tiangnya. Lalu dan kabel-kabelnya.
Oke, baik. Di sini pertama kita akan membuat eh, STO. Oke, baik. Untuk STO-nya ini menggunakan komponen poligon segi 5. Kita cari di sini poligon, lalu klik di sini 5, ketik 5, enter. Kita pilih incredible in circle. Terus, nah, setelah membentuk poligon segi 5 ini, kita warnai dengan ketik di command hatch, lalu pilih yang solid, lalu kita di sini saya memilih warna merah karena di Google Earth-nya warna STO-nya itu warna merah. Oke, baik, setelah itu di close hatch itunya. Lalu selanjutnya, ini untuk peletakan STO-nya kita sesuaikan di Google Earth ya. Ini saya meletakkannya disesuai di Google Earth yang telah saya drafting di situ. Oke, di sini kita akan kasih nama untuk STO-nya. Seperti kita klik teks, lalu di sini seperti ini, lalu otomatis akan menulis apa yang kita inginkan. Nah, di sini ingin agak dibesarkan, kita klik 4 atau 5, lalu kita bold biar kelihatan, lalu close text editor. Di sini setelah itu kita klik ini, kita move ke dalam komponen STO-nya agar bisa lebih kelihatan. Lalu setelahnya kedua kita membuat komponen ODC, yaitu membuat komponen ODC ini itu menggunakan simbol segitiga. Yaitu untuk membuatnya sama seperti pembuatan STO tadi di poligon. Lalu klik 3 karena segitiga kan 3, habis itu kiri pilih increase dimension circle, lalu kita membuatnya sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Lalu kita klik hatch, lalu kita pilih warna hijau karena di Google Earth saya untuk ODC-nya kini warna hijau simbolnya. Close hatch creation, lalu kita pindah ini agar letaknya sesuai dengan yang ada di Google Earth yang telah dibuat. Kita menempatkan di sini karena Google Earth kita ada di sini untuk UDP-nya. Baik, ini sudah di sini. Lalu kita namai juga. Untuk penamainya kita seperti sebelumnya teks lalu seperti ini. Kita namai ODC 01 karena nanti ODC-nya terdapat 11. Kenapa kita ODC-nya terdapat 11? Karena sebelum kita memulai drafting di Google Earth, kita sudah menghitung untuk jumlah rumah atau pelanggan yang kita terima, yaitu di mana kita menerima sekitar 343 pelanggan. Otomatis kita menghitung uh, berapa perangkat ODC, ODP yang kita perlukan untuk digunakan di daerah tersebut. Baiklah, ini klik enter. Klik close text editor, maaf. Habis itu setelahnya saya klik ini, pilih rectangle. Saya sesuaikan dengan ini ODC-nya. Lalu di sini saya ingin agar teks ODC-nya lebih kelihatan. Kita hatch dulu. Kita pilih warna abu-abu ya. Close hatch. Kita taruh di atasnya. Seperti ini. Terus kita agak dekatkan dengan ODC 01-nya seperti ini. Seperti ini untuk penamaannya. Lalu selanjutnya kita
eh, ke arah ODP-nya. Di ODP kita menggunakan poligon, yaitu poligon segi 8. Enter seperti biasa, klik kiri, yaitu incredible in circle, lalu kita membuatnya. Nah, setelah itu kita hatch lagi untuk mewarnai. Kita warnai dengan warna ungu. Mungkin ini di sini berbeda tapi tidak apa-apa. Tapi kita harus tahu ke bahwa ODP kita itu berwarna ungu. Setelah itu kita tempatkan sesuai di Google Earth-nya. Nah, terus kita namai dulu ya sebelum itu. ODP strip 01 karena ini ODP milik ODC. Kita close text editornya terlebih dahulu, lalu kita copy ini saja di belakang ini. Terlebih. Baik, seperti ini untuk penamaan, untuk pembuatan komponen-komponen di eh, AutoCAD-nya. Oh ya, kurang satu yaitu di tiang. Di tiang ini kita kita menggunakan circle untuk tandanya, yaitu kita buat dulu circle seperti biasa. Setelah itu kita pergi ke line wedge. Kita klik display language, lalu oke, lalu kita klik ini. Itu gunanya untuk mengaktifkan line ketika kita memindah line biar tebalnya mengikuti sistem yang kita bikin, karena kalau tidak dicentang itu nanti tidak bisa. Terus kita pilih belayernya berwarna oh ya, untuk tiangnya ini menyesuaikan dengan kabel distribusinya ya. Untuk ini pertama kita pakai warna biru saja karena untuk kabel distribusinya untuk pertama ini kita menggunakan warna biru. Kita tempatkan di sini eh, di sekitar berapa jarak dari ODC-nya. Nah, seperti ini. Terus kita namain untuk tiangnya seperti ini. Ini untuk komponennya. Jadi ini semua adalah tutorial untuk membuat komponen-komponen untuk drafting FTTH di AutoCAD. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Dwi Rahayu. Di sini saya akan eh, melanjutkan drafting FTTH untuk di AutoCAD-nya. Setelah kita menggunakan Google Earth untuk drafting, kita melanjutkan ke AutoCAD, di mana eh, eh,
untuk melanjutkan ke AutoCAD, kita kan ke CAD Mapper dulu. Setelah kita ke CAD Mapper, kita langsung ke AutoCAD-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu pembuatan untuk komponen-komponennya yang untuk menandai bahwa itu adalah STO, ODC, ODP, dan tiang-tiangnya. Lalu dan kabel-kabelnya. Oke, baik. Di sini pertama kita akan membuat eh, STO. Oke, baik. Untuk STO-nya ini menggunakan komponen poligon segi 5. Kita cari di sini poligon, lalu klik di sini 5, ketik 5, enter. Kita pilih incredible in circle. Terus, nah, setelah membentuk poligon segi 5 ini, kita warnai dengan ketik di command hatch, lalu pilih yang solid, lalu kita di sini saya memilih warna merah karena di Google Earth-nya warna STO-nya itu warna merah. Oke, baik, saya itu di close hatch itunya. Lalu selanjutnya, ini untuk peletakan STO-nya kita sesuaikan di Google Earth ya. Ini saya mendapatkan meletakkannya disesuai di Google Earth yang telah saya drafting di situ. Oke, di sini kita akan kasih nama untuk STO-nya. Seperti kita klik teks, lalu di sini seperti ini, lalu otomatis akan menulis apa yang kita inginkan. Nah, di sini ingin agak dibesarkan, kita klik 4 atau 5, lalu kita bold biar kelihatan, lalu close text editor di sini. Setelah itu kita klik ini, kita move, ke dalam komponen STO-nya agar bisa lebih kelihatan. Lalu setelahnya kedua kita membuat komponen ODC, yaitu membuat komponen ODC ini itu menggunakan simbol segitiga. Untuk membuatnya sama seperti pembuatan STO tadi di poligon, lalu klik 3 karena segitiga kan 3, habis itu kiri pilih increase dimension circle, lalu kita membuatnya sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Lalu kita klik hatch, lalu kita pilih warna hijau karena di Google Earth saya untuk ODC-nya kini warna hijau simbolnya. Close Hash Creation, lalu kita pindah ini agar letaknya sesuai dengan yang ada di Google Earth yang telah dibuat. Kita menempatkan di sini karena Google Earth kita ada di sini untuk ODP-nya. Baik, ini sudah di sini. Lalu kita namai juga. Untuk penamainya kita seperti sebelumnya, teks lalu seperti ini. Kita namai ODC 01 karena nanti ODC-nya terdapat 11. Kenapa kita ODC-nya terdapat 11? Karena sebelum kita memulai drafting di Google Earth, kita sudah menghitung untuk jumlah rumah atau pelanggan yang kita terima, yaitu di mana kita menerima sekitar 343 pelanggan. Otomatis kita menghitung uh, berapa perangkat ODC, ODP yang kita perlukan untuk digunakan di daerah tersebut. Baiklah, ini klik enter, klik close text editor, maaf. Habis itu setelahnya saya klik ini, pilih rectangle. Saya sesuaikan dengan ini ODC-nya. Lalu di sini saya ingin agar teks ODC-nya lebih kelihatan. Nah, kita hatch dulu. Kita pilih warna abu-abu ya. Let's hatch. Kita taruh di atasnya.
seperti ini. Terus kita agak dekatkan dengan ODC 01-nya seperti ini. Seperti ini untuk penamaannya. Lalu selanjutnya kita eh, ke arah ODP-nya. Di ODP kita menggunakan poligon, yaitu poligon segi 8. Enter seperti biasa, klik kiri, yaitu incredible in circle, lalu kita membuatnya. Nah, setelah itu kita hatch lagi untuk mewarnai. Kita warnai dengan warna ungu. Mungkin ini di sini berbeda, tapi tidak apa-apa. Tapi kita harus tahu ke bahwa ODP kita itu berwarna ungu. Setelah itu kita tempatkan sesuai di Google Earth-nya. Nah, terus kita namai dulu ya sebelum itu. ODP strip 01 karena ini ODP milik ODC. Kita close text editornya terlebih dahulu, lalu kita copy ini saja di belakang ini. Baik, seperti ini untuk penamaan, untuk pembuatan komponen-komponen di AutoCAD-nya. Oh ya, kurang satu yaitu di tiang. Di tiang ini kita kita menggunakan circle untuk tandanya, yaitu kita buat dulu circle seperti biasa. Setelah itu kita pergi ke line wedge. Kita klik display language, lalu oke, lalu kita klik ini. Itu gunanya untuk mengaktifkan line ketika kita memindai lensa biar tebalnya mengikuti sistem yang kita bikin, karena kalau tidak dicentang itu nanti tidak bisa. Terus kita pilih belayarnya berwarna oh ya, untuk tiangnya ini menyesuaikan dengan kabel distribusinya ya. Untuk ini pertama kita pakai warna biru saja karena untuk kabel distribusinya untuk pertama ini kita menggunakan warna biru. Kita tempatkan di sini eh, di sekitar berapa jarak dari ODC-nya. Nah, seperti ini. Terus kita namain untuk tiangnya seperti ini. Ini untuk komponennya. Jadi ini semua adalah tutorial untuk membuat komponen-komponen untuk drafting FTTH di AutoCAD. Selanjutnya, baik, di sini saya baik selanjutnya di sini saya akan apa namanya membuat kabel feedernya dan kabel distribusinya. Eh, untuk kabel feedernya kita mulai
menggunakan line, yaitu kita nanti menggunakan kabel warna merah ya. Untuk line-nya berwarna merah nanti. Di sini kita STO dihubungkan ke ODC pertama dulu. Baik, setelah itu kita enter ini, kita tebalkan. Terus kita ganti belayernya untuk warna merah. Setelah itu ini kita sambungkan ke OD, semua ODC 11 ya. Baik, kita sambungkan dulu ke semua ODC 11. Kini ini agak lama. Kita setting dulu di sininya biar langsung bisa. Selanjutnya kita dari sini ke yang sana pelan-pelan. Kita menggunakan ukuran 0,4 enter. Iya, ini belay yang kita setting juga. Biar nanti langsung. Ini sebentar saya kurangi warnanya. Terlalu tebal, jadi kita atur 0,40 saja. Pokoknya nanti ke tiang ODP ODP-nya memang agak ribet karena ini juga padat tempatnya. Mungkin bisa saya lanjutkan ke bagian pemasangan kabel distribusinya ya. Untuk pemasangan kabel distribusinya ini kita urutkan sesuai dengan teori di optik, yaitu pertama biru, orange, hijau, lalu terakhir adalah coklat karena saya menggunakan ODC 1:4. Jadi UDP-nya hanya sampai 4 saja. Sampai 4 otomatis untuk pengkabelan hanya sampai ke coklat. Di sini saya mulai dari saya contohkan cuma satu saja ya di sini. Pertama di sini untuk pengkabelan seperti sama menggunakan ini dari sini ke sini, lalu nih. Ini kita warnai dengan warna biru untuk kabelnya karena warnanya kita menggunakan warna biru. Enter. Lalu selanjutnya untuk ini
warnanya warna orange ya. Ini untuk tiang-tiangnya juga udah saya sesuaikan dengan kabel distribusinya, jadi lebih praktis dan lebih enak untuk langsung eksekusinya. Ini warna orange. Di situ selanjutnya warna hijau. Selanjutnya line terakhir yaitu warna ini nanti saya lanjutkan dulu sampai selesai, nanti saya tunjukkan di akhir ya. Bentar, seperti ini. Nanti selanjutnya kita teruskan sampai sini. Sampai semuanya ter itu tergambar. Nah, ini dia sudah saya buat semuanya, sudah saya eh, jalurnya juga sudah saya perbaiki, sudah saya rapikan, jadi semuanya sudah sesuai dengan di Google Earth. Jadi untuk pembuatan komponen seperti itu, untuk pendistribusian kabelnya seperti itu, untuk kabel feedernya juga sudah saya jelaskan. Dan sudah, sekian terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa dapat ditangkap dengan baik dan dapat dan yang menonton videonya mendapatkan manfaat yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.